Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Senang sekali saya, Afif Rifai, hadir kembali di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Untuk Anda pemirsa saat ini yang tengah bersiap-siap menuju ke tempat aktivitas Anda sambil sarapan pagi dengan keluarga Anda, dengan orang-orang terdekat Anda, diharap Anda untuk kembali memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan Anda apakah sudah lengkap atau belum. Kemudian dimohon untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4 karena suasana jalan saat ini pemirsa Cirebon dan sekitarnya ini pemirsa diguyur hujan ya tadi pagi. Nah, Anda harus tetap waspada, tetap berkonsentrasi penuh dalam mengendarai kendaraan Anda. Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan dan juga peraturan berlalu lintas. Dan pemirsa, di edisi pagi hari ini saya sudah ditemani oleh Kang Akbarudin Sucipto ya dari komunitas Amparan Jati Cirebon. Selamat pagi Kang Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Kang Akbar? Alhamdulillah. Oke, terima kasih nih Kang Akbar sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon dan sambil menanti siaran langsung ya dari gedung DPRD Kabupaten Cirebon yaitu dalam rangka rapat paripurna ya. Rapat paripurna hari jadi ke-540 Kabupaten Cirebon pemirsa. Ini usia sudah 5 abad lebih nih ya. Iya, Kabupaten Cirebon walaupun dalam catatan sejarah saya membaca ini dari tahun 60-an ya, bahwa Kabupaten Cirebon dengan kota ya. Nanti kita akan bahas Kang Akbar di pagi hari ini. Dan pemirsa, berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran Juara, koran Radar Cirebon dan koran politik terbesar di Jawa Barat yaitu koran Rakyat Cirebon pemirsa. Halaman demi halaman di kedua koran tersebut Anda harus baca agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya. Dan berita-berita dari sekeliling Anda pemirsa, kemudian Ciayu, Majakuning, Jawa Barat, nasional bahkan internasional semua disajikan di Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com ya. Ikuti terus perkembangan atau informasi-informasi update di sekeliling Anda pemirsa. Jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Dan pemirsa, Anda harus tetap bersemangat untuk kembali memulai aktivitas di pagi hari ini. Terutama ini warga Kabupaten Cirebon, Kang Akbar ya, yang saat ini sedang merayakan hari jadinya yang ke-540, Kang Akbar ya. Dan berikut pemirsa saya baca dulu berita dari halaman utama atau di headline koran Juara, koran Radar Cirebon edisi hari ini. Nah, ini yang sedang ataupun nanti kita bahas di Selamat Pagi Cirebon pemirsa. Selamat hari jadi Kabupaten Cirebon. Ya, 2 April 1482, 2 April 2022. Ini pemirsa ya. Silakan Anda bisa membaca selengkapnya di halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian ini pemirsa dari masih di halaman utama koran Radar Cirebon hari ini, nunggak sewa, AMC disegel, PDP turun pakai jaksa pengacara negara. Itu pemirsa. Kemudian Fitra Malik, ini belum masuk ranah sidang. Pernyataan dari Fitra Malik, anggota DPRD dari fraksi Gerindra Kota Cirebon, bantah tim Gerindra ditolak Hakim PT UN Bandung. Kemudian hengkang dari Cirebon Oktober 2022. Itu pemirsa. Kemudian ada catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini, buntut panjang. Itu catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini pemirsa. Kemudian warna-warni getuk lindri tradisional yang terlupakan. Anda bisa membaca selengkapnya dari halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian dari halaman Metropolis pemirsa dari Kota Cirebon. Nah, ini setahun 10 unit rutilahu. Hilang sepertiganya, pemerintah kota jangan berharap banyak. Itu dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Kemudian dari halaman Kabupaten Cirebon, ini pemirsa di koran Radar Cirebon hari ini, dorong revitalisasi tambak garam rakyat. Abraham yakinkan KSP 100 hektar lahan segera digarap. Itu pemirsa dari halaman Kabupaten Cirebon. Kemudian berikutnya dari
koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu Koran Rakyat Cirebon, pemirsa. Dari halaman utama Koran Rakyat Cirebon edisi hari ini. Nah, ini pemirsa, Majelis Hakim panggil tergugat. Sidang gugatan PT UN Aviati digelar pekan depan. Itu pemirsa, berita-berita yang disajikan baik di Koran Juara, Koran Radar Cirebon, dan koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu Koran Rakyat Cirebon. Dan untuk Anda yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Geraha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Dan pemirsa, di prolog tadi sudah saya sampaikan bahwa di pagi hari ini yang nanti kita akan bahas tentang hari jadi ke-540 Kabupaten Cirebon, dan saya sudah bersama Kang Akbarudin Sucipto. Kang Akbar, ini kan penentuan ya, dari sisi histori kita tarik ke belakang, dari penentuan untuk menentukan 2 April ya sebagai hari jadi Kabupaten Cirebon ini kan melalui proses yang cukup panjang. Catatan Anda, Kang Akbar, baik, kita dari sisi histori, silakan. Baik, terima kasih Kang Apip dan pemirsa. Selamat pagi Cirebon dimanapun saja Anda berada. Momentum hari ini, terutama di obrolan kita ya, karena ketika bicara hari jadi Kabupaten Cirebon itu kan penanggalannya di 2 April. 2 April. Jadi yang pertama saya mengucapkan Dirgahayu, Wilujeng Ambal Warsa, Wilujeng Milangkala kepada pemerintah Kabupaten Cirebon di hari jadinya yang ke-540 ya. Jadi memang ketika menyebut kata Cirebon dan kemudian kita sekarang menyaksikan fakta kekiniannya bahwa ketika bicara Cirebon ada kota Cirebon, ada Kabupaten Cirebon. Nah, tentunya dari sisi penamaan identitas sebuah wilayah administrasi pemerintahan saja ya, itu pasti punya riwayat, punya riwayat. Nah, ketika penanggalan atau penetapan hari jadi Kabupaten Cirebon itu akhirnya berbeda dengan saudaranya di kota Cirebon, berbeda dengan saudaranya karena kota memilih 1 Muharram. 1 Muharram. Nah, sementara Cirebon menggunakan tanggal 2 April ya. Nah, dari sisi tata cara penghitungan saja sudah berbeda. Yang satu menggunakan kalender Hijriah, yang satu menggunakan kalender Masehi. Samsiah. Nah, ini menjadi menarik kalau saya tidak mempersoalkan kenapa kemudian mereka berbeda. Oh, tidak mempersoalkan itu ya? Tidak mempersoalkan itu. Karena memang kembalinya adalah semangat yang ada di masing-masing wilayah ini, termasuk juga di pemerintahan Kabupaten Cirebon ketika menetapkan hari jadinya. Itu kan dari sebuah proses kajian yang dalam. Iya, proses panjang kan ya. Kalau bahasa dunia teman-teman kampus harus ada naskah akademik. Naskah akademik dan itu tidak sembarangan kan, ya, butuh kajian yang dalam. Nah, kenapa kemudian lahir dan penetapannya dipilih menggunakan 2 April. 2 April. Yang pertama, sederhananya kan begini. Ketika bicara membaca masa lalu, kita harus kuat dalam artian dukungan dokumen-dokumen primernya. Sumber-sumber bakunya. Sumber primer. Jadi dudu jare. Iya, dudu jare kan. Bukan begitu kan. Bukan ilmu jare. Jadi kenapa kemudian dipilih 2 April itu? Karena ketika penetapan hari jadi Kabupaten Cirebon itu dilakukan, beruntungnya, ini bicara keberuntungan, bicara hoki ya, bicara keberuntungan saudara-saudara kita di pemerintahan Kabupaten Cirebon manakala mengkaji kapan lahirnya gitu ya. Itu berbarengan dengan ketika sumber-sumber naskah primer sejarah Cirebon yang ada kesesuaian dari berbagai hal itu ada, Kang Apip. Sudah ditemukan. Sumber primernya nih? Sumber primernya sudah ditemukan. Artinya begini, naskah yang ditulis oleh Pangeran Arya Cirebon sekitar tahun 1720. 1720. Yang di sana judulnya saja menggambarkan tentang Purwaka Carubanagari misalnya.
Nah, yang di situ digambarkan tentang proses berdirinya Cirebon, naskahnya, isinya, kemudian umur penulisnya, itu ada kesesuaian dengan kertas yang memang itu dijadikan sebagai media tulis. Nah, secara ilmu sejarah kan ini diakui, Kang Afif. Diakui. Sehingga naskah Purwaka Carubanagari atau CPCN ini menjadi sumber rujukan utama ketika saudara-saudara di Kabupaten Cirebon, di pemerintahan Kabupaten Cirebon mencari kapan Cirebon berdiri, kan gitu, Kang Afif. Nah, ternyata hasil ijtihadnya itu mengarah pada proses ketika Kanjeng Gusti Sinuhun, Sayyidina Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, di sana momentum yang diambilnya itu ketika tidak lagi melakukan gelondong pengarem-arem ataupun stor upeti, gelondong pengarem-arem, ya, kepada Prabu Cakraningrat selaku wakil dari Sunda Galuh Pakuan Pajajaran. Jadi momentum inilah sebetulnya yang diambil oleh Kabupaten Cirebon. Oleh Kabupaten Cirebon. Sementara saudaranya Kota Cirebon, peristiwa babat alang-alangnya. Peristiwa babat alang-alang yang mana ketika Kota Cirebon menetapkan sumber primernya itu belum ditemukan. Belum ditemukan. Ya. Artinya kalaupun menurut literaturnya belum ditemukan. Kalaupun menggunakan naskah-naskah kuna, misalnya yang ada di Peguron Kerapyak Prabonan milik Al-Maghfurullah Ramaguru Yai Pangeran Sulendraningrat misalnya, itu oleh teman-teman masyarakat sejarawan masih belum dijadikan sebagai sumber primer. Nah, cuma memang beritanya juga mirip misalnya, tapi naskahnya belum dijadikan sumber primer. Naskah akademiknya, inilah yang kemudian akhirnya berbeda antara kota dan Kabupaten Cirebon, sehingga pemerintah di Kabupaten Cirebon menetapkan dan memilih penentuan hari jadinya itu di 2 April, yang sekarang sudah 540. Artinya sejak 1482. Oke, baik. Itu sedikit gambarannya, Kang. Iya, oke. Tahan dulu ya, Kang Akbarudin Sucipto dan pemirsa. Selamat pagi, Cirebon akan segera kembali sesaat lagi. Masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan bersama saya di pagi hari ini saya masih bersama Kang Akbarudin Sucipto, ini pemirsa dari komunitas Amparan Jati Cirebon, dan topik yang sedang kita obrolkan, kita sedang diskusikan di pagi hari ini, hari jadi ke-540 Kabupaten Cirebon pemirsa, dan sambil menunggu ya laporan dari rekan saya Novi Aprilia dari gedung DPRD Kabupaten Cirebon, dan pemirsa nanti bisa menyaksikan siaran langsung hanya di RCTV Langkapadane, yaitu rapat paripurna istimewa hari jadi ke-540 Kabupaten Cirebon ya, langsung dari gedung DPRD Kabupaten Cirebon di Sumber, Kang Akbar ya. Sambil menanti laporan dari rekan saya Novi Aprilia, dan saya kembali ke Kang Akbar nih. Kang Akbar, tadi Anda menyebutkan ini kan melalui proses yang panjang. Penentuan 2 April ini kan, dan baik kota maupun Kabupaten Cirebon kita tidak mempermasalahkan ya, karena itu kan wilayah-wilayah yang sebetulnya hanya bagi saya periferal ya. Yang penting kan substansi dari itunya gitu, Kang ya. Substansi dari hari jadinya. Kang Akbar, ini 540 tahun. Ini bukan usia yang muda lagi, Kang Akbar. Ya, 5 abad ya, 5 abad lebih, Kang Akbar. Kang Akbar. Kalau saya melihatnya begini, Kang Akbar. Jadi setiap terjadi peringatan hari jadi kabupaten ataupun kota misalnya, dimanapun adanya, termasuk khususnya di pemerintahan Kabupaten Cirebon. Oke, Kang Akbar tahan dulu ya. Ini sudah tersambung dengan rekan saya Novi Aprilia ya. Novi, halo Novi. Novi. Ya, selamat pagi.
Novi, silakan Anda melaporkan situasi saat ini di gedung DPRD Kabupaten Cirebon, Novi. Kita akan memberikan informasi kepada Anda tentang jalannya istimewa DPRD jadi Novi, dan dapat saya informasikan juga rekan dari hari jadi Kabupaten Cirebon ke-540 di tahun 2022 ini adalah Cirebon Genuang Angki yang ada. Yang artinya adalah Cirebon para sama atau pisang makhluk. Ya, jadi untuk tahun ini setelah beberapa tahun sebelumnya ini untuk peringatan hari jadi Kabupaten Cirebon ke 540 ini pemirsa bisa diselenggarakan, ya. Dan pastinya juga ini menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah Kabupaten Cirebon dan juga pastinya legislatif untuk bisa lebih mensinergikan program-program yang pastinya bisa dirasakan kepada masyarakat Kabupaten Cirebon. Ya, direncanakan nanti rapat paripurna istimewa ini akan dilakukan ya pukul 9 pagi. Rapatnya kita nanti juga akan menginformasikan selalu kepada pemirsa RCTV semuanya. Jadi hari jadi Kabupaten Cirebon pasti juga banyak harapan yang ingin disampaikan kepada masyarakat, misalnya terkait dengan masalah sampah, kemudian bisa terbatasi banjir, dan kita juga pasti ingin jalan-jalan yang ada Kabupaten Cirebon lebih baik lagi. Oke, baik demikian yang bisa saya laporkan pada Anda, pemirsa RCTV dan juga rekan Afif di studio terkait dengan rapat paripurna istimewa DPRD dalam rangka hari jadi ke-54 tahun 2022 ini. Jadi sekian terus untuk pemirsa CTV tentang jalannya prosesi dari rapat paripurna ini pukul 9 pagi nanti. Terima kasih, salam sehat semuanya. Oke, itu laporan sementara Novi Aprilia ya tentang situasi terakhir di gedung DPRD Kabupaten Cirebon di Sumber, Kak Akbar ya, dalam rapat paripurna istimewa hari jadi ke-540 Kabupaten Cirebon. Kak Akbar, tadi terputus ya, ada laporan dari rekan saya, Anda Novi Aprilia. Kak Akbar, silakan. Jadi saya menangkap ada satu momentum yang sangat luar biasa di 540 tahunnya. Ada momentum. Luar biasa nggak? Luar biasa. Kenapa? Anda sebut momentum luar biasa. Luar biasa dan saya kira ini anugerah ya yang jarang terjadi nggak? Karena anugerah yang jarang terjadi. Jarang terjadi karena sistem penanggalan sistem kalendernya itu kebetulan tanggal 2 Aprilnya kan bertepatan dengan momentum misalnya bulan suci Ramadan ya? Kan gitu. Walaupun jadi pemerintah belum memutuskan itu ya, jadi ini yang menurut Kak Akbar ini momentum luar biasa. Luar biasa. Bersamaan hari jadi Kabupaten Cirebon dengan bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan. Nah, jadi artinya begini, semangat Ramadan itu bisa dijadikan sebagai dasar atau bingkai untuk menata kembali, menjaga bersama-sama, bersinergi, merawat Kabupaten Cirebon, karena kembali bahwa tidak bisa dipungkiri ketika Kabupaten Cirebon itu harus katon ya, harus katon. Apalagi sebelumnya misalnya kita juga mendengar Kabupaten Cirebon berprestasi misalnya. Katon berprestasi ya nggak? Iya. Jadi kalau boleh saya sedikit mengajak ya kepada seluruh para pihak, artinya dalam melakukan sebuah sinergitas membangun Kabupaten Cirebon itu ya wiswayalah gitu. Wiswayalah Kabupaten Cirebonnya tuh katon berprestasi ya. Jadi terlihat apakah dari sisi infrastrukturnya ataupun suprastrukturnya ataupun bicara tentang sinergitas, koordinasi dan sebagainya di jajaran pemerintahnya. Kemudian kalau bicara pemerintah kan lengkap ya, ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatifnya kan gitu ya. Dan juga masyarakatnya pun menyadari betul bahwa Cirebon ini bukan daerah atau kota yang lahir begitu saja. Lahir dari sebuah proses perjuangan,
keberanian untuk tidak melakukan store upeti itu. Iya, dan ini yang akhirnya momentum itu dijadikan sebagai hari jadi Kabupaten Cirebon, tidak setor upeti itu. Tidak setor itu kan pilihan sikap yang sangat luar biasa. Keberanian yang luar biasa. Urusannya karo perang. Ya kan, gitu. Iya, kan? Urusannya ketika jajarannya tidak berkenan dan kemudian menganggap ini sebuah pelanggaran ya. Pelanggaran, otomatis kan nyerbu kan gitu tuh Kang Apip ya, nyerang dan kembali sejarah betul-betul menjadi membuktikan kepada kita semua bahwa Cirebon berhasil melewati itu. Iya, fase itu dilewati. Iya, berhasil melewati itu dan kemudian lahirlah perjalanan Cirebon dengan beragam dinamikanya. Dari Pakuwon lahir ke Katemenggungannya misalnya, kemudian beralih ke Kesunanan. Dari Kesunanannya berubah menjadi Panembahan berubah menjadi Kesultanan. Ketika penjajah datang pun dinamikanya begitu kencang, karena fakta sejarahnya kembali bahwa perlawanan rakyat Cirebon ataupun sampai diistilahkan dengan nama perang santri misalnya perang rakyat Cirebon itu ada dan tercatat di mana-mana, sampai kemudian yang melaporkan pun misalnya bukan orang-orang kita gitu tuh, bukan orang-orang Cirebonnya yang melaporkan ini. Jadi tidak sembarangan Kak Apip. Makanya ketika 2 April sekarang alhamdulillah bertepatan dengan bulan suci Ramadan, ini luar biasa bagi saya. Luar biasa. Ini catatan dari ini luar biasa dan ini harus menjadi tonggak momentum untuk kembalinya seperti yang saya katakan, Kabupaten Cirebon harus katon berprestasi ya. Itu ya. Oke, tahan dulu ya Kang Akbar dan pemirsa. Selamat pagi, Cirebon akan segera kembali usai komersial berikut ini. Selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa dan saya masih bersama Kang Akbarudin Sucipto, ini dari komunitas Amparan Jati Cirebon. Dan pemirsa, topik yang sedang kita diskusikan di pagi hari ini, hari jadi ke-540 Kabupaten Cirebon. Sambil menantikan laporan dari rekan saya Novi Aprilia ya, dalam rapat paripurna istimewa hari jadi ke-540 Kabupaten Cirebon dari gedung DPRD Kabupaten Cirebon ya. Nanti pemirsa juga bisa menyaksikan secara langsung Bang, ya, bagaimana prosesi ataupun rapat paripurna istimewa hari jadi Kabupaten Cirebon yang ke-540 ini. Kembali saya ke Kang Akbar. Kang Akbar, kalau kita melihat dari tema ya di tahun ini ya, hari jadi Kabupaten Cirebon ini, yaitu Cirebon Denolas Asi ing Papada. Ini ya, menurut Kang Akbar ya, ini kan Cirebon menebar kasih sayang kepada sesama makhluk. Ini menunjukkan, kalau saya lebih melihat ini kepada kemaslahatan ya, semua. Ini sisi kemanusiaan. Kang Akbar, Anda melihat tema di tahun ini, hari jadi Kabupaten Cirebon. Baik, kalau kita benang merahkan, line up kan ya dengan misalnya Petata Petiti Sunan Gunung Jati gitu misalnya. Jadi saya salut dan termasuk berterima kasih kepada teman-teman di pemerintahan Kabupaten Cirebon yang pada momentum hari jadi sekarang ini mengambil tema yang itu diangkat dari salah satu Petata Petiti Gusti Sinuhun Sayyidina Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati kan. Nah, Denolas Asih ing Papada. Bahasa sederhananya, terlepas siapapun orangnya dan kapasitasnya seperti apa, apakah pemerintah atau masyarakat, dan ketika bicara masyarakat pun beragam ya. Ada masyarakat yang dengan latar belakang profesi, organisasi, ataupun adat dan sebagainya, itu kan beragam. Agama gitu ya. Sunan Gunung Jati dengan Petata Petitinya ini, tentunya kita yang ada di Cirebon ini kan tidak asing dengan istilah ngaji rasa kan? Ngaji rasa. Ngaji rasa. Artinya ketika bicara konteks ngaji rasa di sini, kesadaran spiritual, bingkai berpikir atau mindset yang itu ditopang dengan semangat religiusitas, itu harus mewarnai kan? Karena kalau sudah bicara begini, takdir yang diterima oleh seseorang
peristiwa yang dialami oleh siapapun adanya itu sudah merupakan titis tulis atau kontrak irodat yang memang terjadi pada atas kehendak kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kami. Jadi ini kan menariknya kan begini bahwa proses demokratisasi, dinamika politik dan sebagainya lamunang ngangge pola ngaji rasa. Apa yang sekarang dialami oleh pemerintahnya misalnya, apa yang sekarang dialami oleh legislatifnya atau di yudikatifnya. Karena contoh misalnya dari sisi kepangkatan saja, Kapolresta Kabupaten itu pangkatnya lebih tinggi dari Kapolresta di kota. Iya. Di sana Kombes, di sini AKBP kan. AKBP masih, dari situ saja anugerah Kabit. Anugerah artinya inilah yang harus dikaji secara lebih dalam. Nah, konteks welas asing sepapada ini itu lebih kepada penanda universalitas. Universalitas, bukan partikular ini ya. Ya, partikular. Tapi ini universal, Kang. Pemerintah Kabupaten Cirebonnya berusaha mengangkat konteks rasa cinta kasih. Welas asih itu kan cinta kasih ya. Menggelar atau mempopulerkan sifat Rahman dan Rohimnya Tuhan kepada siapapun elemennya, tidak hanya makhluk. Tapi juga kepada alam, itu Kang Afif ya. Nah, jadi universalitasnya ini kalau bicara pakai logika apa? Cocokmologi itu apa? Iya, cocokmologi. Alun-alun kesepuannya di pusat keraton Pakungwatinya misalnya ya, itu kembali mengemuka penyebutan nama Sangkalabuana. Jadi ketika kemudian sekarang pemerintah Kabupaten Cirebon merayakan mensyukuri hari jadinya ke-540 dengan mengambil tema dan welas asing sepapada, artinya semua makhluk, semua komunitas itu harus memiliki kesadaran penuh totalitas dalam berhikmah. Nah, kalau sudah bicara konteks berhikmah, apakah di organisasi atau pemerintahan, itu kan berbakti dan melayani, Kang Afif. Berbakti dan melayani. Okay. Jadi siapapun adanya yang kemudian sekarang namanya tercantum, apakah di kepengurusan sebuah organisasi, apapun namanya, ataupun masuk dalam jajaran pemerintahan, ketika bicaranya berhikmah dalam kacamata Cirebon ya, maka kewajiban-kewajiban yang memang harus lahir itu adalah aktivitas berbakti dan melayani. Jadi bukan terjebak pada kegembiraan sesemu, sehingga yang muncul hanya daftar riwayat hidup. Iya. Daftar kurikulum vitae saja yang muncul. Jadi anu. Konteks berbakti dan melayaninya harus hadir. Nah, kesetaraan. Dan ketika dibingkai dengan Cirebon Katon misalnya, ya semuanya harus terlihat. Jadi dudu enda-endaan gitu kan. Kalau yang namanya katon itu terlihat mewujud ya. Welas asihnya itu harus mewujud dalam peraturan daerah misalnya, dalam sistem koordinasi, kemudian dalam sinergita, sehingga apa yang kemudian sudah diipat-ipatkan oleh Bahu Cirebon bahwa anak putu isun aja sampai kayak ayam mati ning lumbung pari, itu kan mengerikan nggak? Ayam mati di lumbung padi. Aja sampai katanya. Aja sampai. Ketika Bahu Cirebon sudah memberikan isyarat bahwa Cirebon itu lumbung pari, maka itu penanda bahwa Cirebon itu kaya. Kaya SDM, kaya sumber alam misalnya dan sebagainya. Laut ya dua kan, gunung ya ana pirang-pirang ning gurie. Pokoknya gula pasir. Gula pasir juga pegunungan laut. Pesisir. Ada semua. Nah, ini anugerah. Tinggal kemudian dengan pendekatan welas asih ini semoga tata kelola dan sebagainya itu mengarah ke peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Aja sampai minyak goreng belangka, beras angel, ataupun apa dan sebagainya. Nah, belum lagi ketika bicara pendekatan ke arah penguatan skill masyarakatnya. Nah, saya termasuk mendengar bahwa di antara prestasi yang ada di Kabupaten Cirebon itu kan
pemuda pelopor nasionalnya kan konon katanya Kabupaten Cirebon juara nasional, Habib. Ini kan katon, Iya, gitu kan. oke. Jadi Prestasinya, betul. Oke, baik. Kang Akbar, itu kan dari sisi histori. Kemudian Kang Akbar mengaitkan antara tema hari jadi tahun ini dengan petata petiti ya. Memang ini benang merah ada benang merah ya dari situ. Dan ini nilai kemaslahatannya juga tinggi ya, tentang Cirebon dan welas asih ing pepada. Jadi siapapun Kang Akbar ya tidak melihat dari sisi apapun ya yang tadi disebutkan oleh Kang Akbar itu. Kang Akbar, kalau kita tarik ke belakang lagi nih, kita berbicara dari sisi histori mengenai Cirebon gitu ya, Cirebon, Kabupaten Cirebon lah ya, dan ini tentang batas wilayah karisidenan gitu misalnya. Betul. Kang Akbar, kalau dari sisi histori, ini kan di tahun 60-an ya, antara kabupaten dengan kota Cirebon akhirnya dibatasi oleh letak geografis saja gitu ya. Dari sisi budaya ini semua sama. Kita dibatasi lagi-lagi paling oleh administrasi kependudukan ya. Asal muasal juga sama. Kang Akbar, Anda melihat ini? Nah, kalau saya melihat pada konteks kewilayahan tersebut ya, satu hal yang itu menjadi fakta sejarahnya adalah misalnya ketika merujuk pada siapa tokoh yang menulis Purwaka Carubanagari, yaitu Pangeran Arya Cirebon. Beliau oleh pemerintah kolonial Belanda sampai kemudian didudukan menjadi residen Cirebon. Pernah gitu ya dipercaya? Residen Cirebon yang pertama itu Pangeran Arya Cirebon. Sebelum kemudian karena Belanda melihat tidak ada lagi tokoh yang kapasitasnya sekali berbeliau, sehingga akhirnya sampai ke wilayahnya pun dibagi dua. Cirebon dan Priangan Timur. Nah, artinya kalau merujuk pada fakta ini, yang namanya Karesiden Cirebon itu wilayahnya sampai ke Priangan, KP. Karisidenan Cirebon itu? Sampai ke Ciamis, gitu kan. Sampai ke Priangan. Artinya tidak hanya Kuningan, gitu. Tapi juga sampai ke Sampai Ciamis. ke Ciamis. Nah, dan ini misalnya dari sisi fakta kekiniannya oleh Makorem misalnya, Korem 063 Sunan Gunung Jati itu kan membawahi 8 kota dan kabupaten. Nah, bagi saya ini fakta yang memang tidak bisa dibantah dan dipungkiri bahwa yang namanya Cirebon itu multikultur. Cirebon multikultur, tapi tahan dulu nih, Cirebon multikulturnya kabar ya. Dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Tetap di RCTV. Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan saya masih bersama Kang Akbarudin Sucipto dari komunitas Amparan Jati Cirebon. Saat ini yang sedang kita diskusikan hari jadi ke-540 Kabupaten Cirebon. Dan pemirsa menunggu ataupun menanti laporan dari rekan saya Novi Aprilia dalam rapat paripurna istimewa ya di gedung DPRD Kabupaten Cirebon yang nanti akan menyiarkan secara langsung. Ya, Anda pun bisa menyimak terus, bisa menyaksikan terus Radar Cirebon TV, pemirsa, bagaimana jalannya nanti rapat paripurna istimewa hari jadi ke-540 Kabupaten Cirebon ya, Kang Akbar. Kang Akbar, tadi Anda menyebutkan bahwa Anda menyebutkan Cirebon multikultur. Ya, iya, multikultur dari sisi mana gitu, Kang Akbar? Jadi malah tidak hanya multikultur, pokoknya sarumban. Caruban, multi, gitu tuh ngapain? Berbagai ya? Berbagai, jadi Cirebon tuh kota berbagai. Kota berbagai. Karena belajar dari fenomena yang terjadi di Tegal Gubuk saja, untuk para pelaku wirausaha, atau yang punya jiwa entrepreneur dan pebisnis, bab kain saja, pasti menjekel batu, Kang. Melihat etos masyarakat pedagang yang ada di Tegal Gubuk ya. Betul. Semua lini, semua track jalur bisnis kemudian mengemuka. Sampai gombal aja bisa diolah. Iya kan? Sampai gombal, sampai bab kresek. Kain segini-gini juga bisa diolah. Bisa diolah. Iya, nah, kan? kreativitas itu kan luar biasa. Nah, belum lagi misalnya kayak kita bergeser. Potret jamblangnya saja seperti apa. Potret jamblang. Sampai-sampai ketika bicara konteks memperlakukan logam mulia. Ada istilah Mas Jamblang.
dengan Emas jamblang, kadar iya. karat yang sekian gitu tuh Kang Alfi. Iya, emas jamblang. Dan ketika bicara emas jamblang itu akomodatif. Teman-teman perempuan yang senang barang abang. Iya, barang abang. Ya, orang tua menyebutnya dulu barang abang. Emas itu barang abang. Perhiasan, dan ini bukan imitasi, Kang Alfi. Bedanya dengan aksesoris perhiasan kekinian, itu kan modal semprot. Kalau emas jamblang, emasnya masih ada, walaupun kadar karatnya tidak tinggi gitu kan. Belum lagi kreatif-kreatif lainnya. Sampai ke misalnya begini, di wilayah di sekitaran Pleret saja, itu kreativitasnya juga multi, berbagai lagi. Terus Mi. Dari mulai batik ya kan, kemudian apa kaliwulu dengan furniturnya, bahkan mohon maaf misalnya ketika ini biasanya ibu-ibu kan, kalau sudah nyebut gamel pasti yang ada di otaknya rujak gamel. Rujak gamel, iya. Geser ke ke selatan, ada bodeh di ada situ. Panembahannya, ada pasar Jabur, ada kue ya. Kemudian ada kawasan yang termasuk misalnya ketika bicara Empal Gentong saja. Itu termasuk kreativitas yang soal biasa karena apa? Empal Gentong ini lahir di sentra Jagalan. Di sentra Jagalan. Sentra penjagalan tuh sentra pemotongan hewan nggak? Jadi ketika bicara sentra pemotongan hewan, pasti di situ ada problem limbah. Nah, limbahnya pemotongan hewan itu salah satunya adalah jeroan kan? Jeroan. Nah, tiba-tiba kemudian lahir empal. Empal. Nah, itu juga kan kreativitas lagi. Geser sedikitnya agak ke ngidul, kerupuk. Bab kerupuk. Keropok. Nah, sampai bicara belum lagi kerupuk melaratnya. Nah, sampai-sampai kita terjebak dengan istilah-istilah gaya orang Cirebon. Bagaimana Kang misalnya? Ketika bicara kerupuk melarat, perang saya kerupuk SKTM. Iya. Kerupuknya orang-orang miskin. Padahal konteks melarat yang kemudian diciptakan untuk mengkonstruk dan membranding produk tadi, itu karena begitu digoreng melar. Iya. Melar. Jadi cuma kan balik lagi kan unik sampai Empal Gentong, kerupuk melarat gitu kan. Lengko ya. Lengko, nama-nama yang unik. Nah, kembali ketika Cirebon multi, artinya Cirebon memiliki hasanah kekayaan yang sangat luar biasa, tinggal bagaimana caranya agar semuanya katon. Itu ya. Berprestasi. Nah, ini yang memang harus diupayakan oleh semua. Belum pelem itu ya, Mangga Gedong Gincu. Mangga Gedong Gincunya, ya kan? Nah, itu ya, Kang Akbar, kita bisa saksikan suasana di gedung DPRD Kabupaten Cirebon ya, di layar kaca Anda pemirsa ya. Itu suasananya, dan mungkin sebentar lagi ini akan segera dimulai rapat paripurna istimewa hari jadi ke-540 Kabupaten Cirebon ya. Tadi rekan saya Novi Aprilia yang nanti akan melaporkan secara langsung Kang Akbar ya. Itu tadi Kang Akbar, itu kan di wilayah timur juga banyak juga ya. Belum lagi seni budayanya sekarang, di wilayah Gegesik. Kalau yang menarik lagi dengan Cirebon itu begini Kang Akbar. Ini pada persoalan kebahasaan. Kita tahu bahwa wilayah Kabupaten Cirebon ini contoh dari sumber ke barat saja ya. Itu beda jalan, beda bahasa Kang Apip. Kidule Sunda, lore Jawa. Di Gegesik di saya itu kan iya Sun kan ada begitu ya. Nah. Oke, Novi, silakan Novi melaporkan secara langsung Novi. Pemirsa, saya Novi Aprilia saat ini sudah berada di ruang Abimata DPRD Kabupaten Cirebon. Pemirsa, di mana hari ini pukul 9 ini pemirsa DPRD Kabupaten Cirebon memiliki agenda yaitu rapat paripurna istimewa DPRD dalam rangka hari jadi ke-540 Kabupaten Cirebon tahun 2022. Ya, untuk peringatan ataupun hari jadi Kabupaten Cirebon sendiri pemirsa jatuh pada tanggal 2 April, namun diperkirakan pada tanggal 2 April besok pemirsa sudah memasuki awal Ramadan, jadi untuk
rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Cirebon ini pemirsa dalam rangka hari jadi ke-540 Kabupaten Cirebon diperingati hari ini. Kami digelar hari ini. Ya, saya dapat informasikan pemirsa SCTV untuk suasana di ruang rapat ini sudah dihadiri oleh sejumlah tamu undangan dari anggota DPRD Kabupaten Cirebon. Kemudian tadi pun pemirsa sudah berlangsung prosesi untuk diawali dengan mapak Kanjeng Dalem, di mana unsur pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon pemirsa menyambut kehadiran dari Bapak Bupati dan juga Ibu Wakil Bupati beserta rombongan lainnya pemirsa untuk bisa memasuki ruangan ini untuk mengikuti rapat paripurna istimewa DPRD dalam rangka hari jadi ke-540 Kabupaten Cirebon yang tahun ini pemirsa memiliki tema yaitu Cirebon dan Welas Asih in Pepada, yang artinya adalah Cirebon menebar kasih sayang kepada sesama makhluk. Ya, pasti pemirsa warga Kabupaten Cirebon juga menyambut antusias untuk peringatan hari jadi ini dengan berbagai harapannya. Dan pastinya dengan hari jadi ini pemirsa bisa menjadi evaluasi. Ya, Kang Akbar ya, itu laporan dari rekan saya Novi Aprilia yang saat ini sedang berada di gedung DPRD Kabupaten Cirebon dalam rapat paripurna istimewa hari jadi ke-540 Kabupaten Cirebon. Kang Akbar, terima kasih nih sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon ya. Semoga sesuai dengan topik yang sedang kita obrolkan di pagi hari ini, apa yang menjadi cita pemerintah Kabupaten Cirebon ini bisa terlaksana, bisa terrealisasi ya. Dan pemirsa, Anda jangan kemana-mana, terus menyaksikan ya Radar Cirebon TV, karena Anda ini nanti bisa menyaksikan siaran langsung rapat paripurna istimewa hari jadi ke-540 Kabupaten Cirebon. Dan silakan Novi Aprilia melaporkan secara langsung ya. Dan pemirsa, saya Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.